pagi Pak Adi. Perkenalkan kelompok kami. Kami di sini ingin bercerita tentang perjuangan. Cerita kocak beragam. Manajemen operasi dari kopi dan jus sampai modi. Ceritaku ini belajar rumusan strategi, kadang bikin kepala pusing, tapi hadapi tetap menyadari. Matikan juga, dah selesai ya. Habis kan tak bah? Dah bah? Matikan bah? Cerita kocak belajar manajemen operasi dari kopi dangdut sampai modi. Pagi itu aku duduk manis di depan laptop membuka buku manajemen operasi. Tapi baru buka bab apa itu manajemen operasi, aku sudah merasa bingung setengah mati. Apaan sih ini, kok kayak rumus-rumus matematika ngumpul jadi satu, pikirku sambil ngaduk kopi. Kopi dangdut strategi operasi. Harus cepat produksi, lancar jangan sampai terlambat. Kualitas terjaga, pelanggan senang hati. Kopi dangdut, atur kapasitas. Jangan sampai mubahi rantai pasok api. Biaya pun terkontrol, ayo semangat. Hasil optimal, semua yuk kita goyang. Manajemen operasi maju. Efisiensi jangan ada yang ragu. Dengan strategi kita pasti jaya. Kopi dangdut. Aku kembali menyesap kopi sambil mengirik buku yang penuh istilah asing. Manajemen operasi, apa ini cuma urusan ngatur-ngatur doang atau aku harus jadi super jago matematika? Gumanku sambil garuk-garuk kepala. Tiba-tiba suara dari speaker kecil makin keras. Kopi dangdut, bikin aku ikut goyang-goyang. Malah nyengir sendiri sambil mikir. Terus strategi perusahaan itu kayak ngaduk kopi dangdut, berarti kita harus bisa atur semua bahan dengan pas supaya hasilnya mantap. Kopi dangdut dari sistem monggo. Salah strategi operasi perusahaan. Itu kayak ngaduk kopi dangdut harus bisa atur semua bahan biar hasilnya mantap dan nikmat. Susulah kopi harus pas. Jangan kebanyakan, jangan kurang, kalau salah
Bisa gagal tapi kalau dapat semua senang. Kopi dangdut tariki semongko. Manajemen produksi harus rapi, kapasitas harus selalu siap. Pengendalian prioritas nomor 1 supaya jangan makin cinta. Yuk kita goyang sambil belajar. Strategi operasi jangan pudar. Kalau pas semuanya diatur, bisnis maju untuk melimpah. Aku coba ingat-ingat kata Pak Adi waktu jelasin. Katanya manajemen operasi itu proses merancang, mengelola dan mengawasi produksi barang atau jasa supaya berjalan efisien dan efektif. Tapi di otakku yang lagi ngantuk, aku bayangin perusahaan itu warung kopi kecil yang harus siapin kopi paling enak dan cepat supaya pelanggan nggak kabur. Kayak aku harus bikin kopi ini secepat mungkin, tapi rasanya tetap mantap. Jangan sampai pelanggan kecewa, dan jangan sampai kebanyakan stok kopi yang akhirnya basi. Pikirku pas aku lagi serius mikir, tiba-tiba lagu Goyang Nasi Padang masuk menggantikan lagu Kopi Dangdut di playlist. Ayo goyang nasi padang, goyang nasi padang. Aku langsung angguk sambil ketawa sendiri. Waduh, ini belajar atau dikustik sih. Tapi ya sudahlah, daripada bosan. Aku putar lagu itu terus sampai baca ulang bel. Baca ulang bab strategi operasi. Pak Ade bilang strategi operasi itu kayak rencana gitu supaya perusahaan bisa survei dan menangani persaingan. Kalau di dunia nasi padang itu artinya warung harus punya menu enak, pelayan cepat dan harga pas supaya pembeli nggak lari ke warung sebelah. Wih. Goyang nasi padang, ayo semua ikut bergoyang. Santai hari ini penuh senang bersama teman bergoyang. Goyang nasi padang, kopi hangat di meja tersaji. Nasi rendang penuh cinta rasa, bikin hati makin bahagia. Ayo goyang rumah, jangan malu. Tersenyumlah dan termeriah. Goyang nasi padang sampai pagi datang. Goyang nasi padang, iramanya bikin semangat. Ibu hari jangan lupa selalu bersyukur. Kirim linknya ke aku. Aku butuh kalkulator nih buat belajar simplek, kataku sambil setengah menari. Mama cuma tersenyum dan bilang kalau nggak ada kalkulator ya pakai jari aja nak, sambil goyang nasi padang biar pikiran jadi fresh. Aku pun mulai hitung manual sambil ikut goyang-goyang. Setiap kali aku menemukan angka yang tepat, aku joget kecil sambil teriak, yes, ini dia solusi optimalnya. Tetangga sebelah semakin kaget sampai akhirnya dia ketuk pintu dan bilang, kamu lagi belajar atau bikin pesta dangdut nih? Aku jawab, ini strategi belajar biar nggak bosan sekaligus olahraga dan kaki. Nggak nyangka tetangga itu malah gabung joget bareng sambil membawa sepiring nasi padang lengkap dengan daging balado. Bawa sepiring nasi. Belajar metode simplek menjadi rame sambil bergoyang nasi padang. Strategi operasi jangan sampai bingung. Metode simplek
kita selesaikan. Biar ujian lancar, nilai pun melambung. Di depan buku aku duduk manis, saya jarang sampai miss. Penugasan rapi tugasku selesaikan. Biar tugasnya pas nggak ada yang ribet. Belajar manajemen, ayo goyang. Strategi operasi, jangan sampai bingung. Metode simple, kita selesaikan. Biar ujian lancar, nilai tergolong. Aku langsung ikutan goyang, tapi bukan cuman badan, pikiranku juga berusaha goyang-goyang biar ngerti perasaan luar. Setiap variabel X dan Y aku bayangin seperti jalan kuda yang harus digoyang dengan pas biar nggak jatuh. Aku mulai susun baris persamaan seperti menentukan jarang-jarang itu. Baris 1 bagi 2 XY tambah 3Y sama dengan 8. Baris 2 bagi X kurang Y sama dengan 1. Aku pegang pensil sambil goyang-goyang kecil seperti adegan jarang goyang. Kadang aku sengaja salah hitung biar kayak jarang goyang liar. Terus aku koreksi lagi biar jarang-jarang gak jatuh. Tiba-tiba teman sekamarku masuk dan bilang, "Kamu lagi apa? Kok kayak orang dance sendirian?" Aku jawab, "Lagi nyoba jinakin jarang goyang biar bisa diselesaikan." Persamaan linear ini dia cuman geleng kepala sambil ngakak. Kalau gitu aku bawain kopi sama nasi padang biar makin semangat goyangnya. Dan benar aja, sambil ngopi dan makan aku jadi semangat. Hitungan persamaan linear jadi nggak seram lagi, malah kayak pesta kecil. Aku nyanyi pelan jarang goyang. Persamaan linear gampang dipecahin. Aku mulai susun baris-baris persamaan seperti menentu. Jarang-jarang itu melayang baris pertama 2 X plus 3 Y sama dengan 8 baris kedua. X dikurangi hasil 1 tepat. Aku pegang pensil goyang kecil pelan kayak jarang goyang. Otaknya tenang, matematika ini jadi asik dan terbang seperti goyang-goyang. Rumusku pahami, panjang cari nilai X dan Y, solusi harus ketemu. Langkah demi langkah sampai ke mesin frekuensi bantu aku berjuang. Dengan irama goyang, hati pun senang. Ku pegang pensil goyang kecil pelan kayak jarang goyang. Otak mulai tenang. Matematika ini jadi asik, terang sambil goyang. Goyos kita panjang, baris selesai barang. Dengan jarang goyang, belajar makin tenang. Persamaan tuntas, aku siap ujian goyang terus semangat. Raih nilai juara. Ketika masuk ke bab strategi operasi perusahaan, aku benar-benar bingung. Materi berat banget, penuh dengan istilah efisiensi, kapasitas produksi, pengendalian kualitas, sampai manajemen rantai pasok. Kepala rasanya kayak mau meledak. Lalu aku putar lagu jarang goyang supaya suasana belajar jadi lebih santai. Jarang goyang mulai mengalun. Aku coba pikir strategi operasi itu kayak jarang goyang yang harus bisa mengatur langkah dengan tepat supaya perusahaan gak oleng dan tetap maju. Oke. Kalau langkah jarang goyangnya nggak tepat, bisa-bisa jauhkan pikirku sambil mulai goyang-goyang badan kecil. Malah keseret ikut joget sampai nggak sadar aku melompat-lompat seperti kuda liar. Tiba-tiba terdengar ketukan dari kamar sebelah dan suara bapak menanyai, "Nak, itu belajar atau diskotik sih?" Bapak cuma geleng-geleng kepala sambil bilang, "Ya sudah, yang penting jangan sambil lupa tugas dan materinya." Aku tertawa kecil dan langsung ambil buku mencoba hubungkan antara lagu dan materi. Aku bayangkan strategi operasi sebagai pengaturan langkah jarang goyang yang harus rapi.
Satu, produksi harus tepat waktu, kayak irama goyang yang pas. Kedua, kualitas produk harus terjaga seperti kuda yang kuat dan tidak pincang. Yang ketiga, pengelolaan bahan baku harus efisien, ibarat penyiapan pelana dan tali kengkang yang pas. Sambil terus joget pelan, aku catat poin-poin supaya nggak lupa. Ternyata belajar strategi operasi pakai jarang goyang bisa bikin otak lebih santai dan lebih enak di kepala. Setelah itu, aku bilang dalam hati, strategi operasi itu emang seperti jarang goyang. Kalau nggak diatur dengan baik, bisa bikin perusahaan oleng. Tapi kalau asik, kita bisa goyang bareng sambil maju. Waktu belajar tentang penugasan, aku pasang lagu Sayang Via Valen biar semangat, soalnya tugas-tugas ribet dan harus tepat sasaran. Saking sayangnya sama nilai, aku jadi tambah fokus supaya setiap tugas ditempatkan ke orang yang paling tepat. Kayak nyari jodoh yang pas dan serasi. Misalnya tugas desainku kasih ke si A yang jago gambar, tugas administrasi ku kasih ke B yang rapi, dan tugas ke si C yang pintar ngomong. Tapi kadang aku kebingungan, ini si A bisa nggak ya handle tugas banyak? Kalau si C sibuk gimana dong? Aku coba pakai tabel penugasan dan matriks biar nggak salah tempat. Kayak cek kecocokan jodoh sambil dengerin lagu. Aku joget-joget kecil tapi jangan sampai salah tempat tugas. Nanti jadinya kayak sayang pilih. Ada momen-momen lucu waktu aku salah kasih tugas ke teman yang lagi libur. Dia malah balas WA, aku lagi libur, jangan kasih tugas dong sayangku. Aku cuma ketawa, maaf aku terlalu sayang sama nilai sampai lupa kamu libur. Belajar metode penugasan sambil dengerin sayang jadi nggak bikin pusing, malah makin asik. Aku yakin kalau tugas-tugas ini ditempatkan dengan tepat, hasil akhirnya pasti juara. Hari ujian pun tiba. Aku masuk ruangan ujian sambil pasang playlist lengkap lagu-lagu di hati. Mulai dari Kopi Dangdut sampai Modi, aku ingin semua pas soal metode simplek. Aku bilang di dalam hati, ini gampang, tinggal goyang nasi padang aja. Soal biaya transportasi, aku jawab sambil senyum. Fam, ini kayaknya sayang-sayangnya Via Valen harus dipilih yang terbaik. Dan saat ujian selesai, aku yakin nilai bakal meraih bintang, nggak jadi Bang Toyib yang gagal. Itu udah 3. Apa tuh cok? Gambarnya berapin tuh? Aku siap berjuang, masuk ruangan dengan hati tenang. Playlist laguku putar dalam badan, dari Kopi Dangdut sampai Modi ku ingat. Metode simples gampang, tinggal goyang nasi padang. Soal biaya transportasi ku jawab sambil senyum. Kami kayak sayang Via Valen, harus dipilih yang terbaik. Aku yakin dengan semua rumus dan strategi, hafal dengan baik, takkan jadi Bang Toyib yang gagal dan malas. Berjuang dengan semangat membara. Belajar manajemen operasi itu memang susah, tapi dengan lagu dan sedikit goyang, hati jadi ringan. Kepala nggak pusing dan semangat tetap on. Kalau kamu lagi belajar, jangan lupa
pasang playlist lagu favoritmu. Semakin seru. Bisa jadi nilai kamu juga ikut naik bergoyang.